Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing sesuatu untuk kamu yang saat ini merasa terbebani oleh harapan orang lain. Tapi sebelum itu, saya mau ngasih info bahwa di hari Minggu 28 Agustus jam 7:30 sampai jam 8:30 malam saya akan memberikan free webinar saya tentang public speaking mastery. Jadi buat kamu yang mau lebih jago dan lancar dalam public speaking, meskipun kamu pemula, kamu wajib join dalam webinar ini. Ya, kamu akan belajar gimana cara mengatasi rasa grogi, gimana caranya biar kamu bisa lancar public speaking. Kamu bisa daftar sekarang juga, silakan klik link yang ada di deskripsi. Ya, karena slotnya terbatas. Oke, ini saya menjawab pertanyaan dari Natasha ya. Emailnya agak panjang, jadi saya ambil keywordnya aja, yaitu terbebani oleh harapan orang lain. Jadi, seringkali kita dalam hidup ini, karena kita makhluk sosial gitu ya, kita pasti ada keluarga, ada teman, ada pacar misalnya, dan lain-lain. Dan seringkali mereka menaruh harapannya kepada kita. Mereka berharap kita untuk menjadi seperti yang mereka inginkan. Misalnya ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi apapun itu, berbagai macam hal adalah harapan mereka. Ya, mereka punya harapan untuk kita gitu. Dan padahal dalam hidup ini sebenarnya kendali itu semua ada di tangan kita. Ya, orang lain itu bisa mempengaruhi, tapi kendali itu tetap ada di tangan kita. Yang menjalani itu kita. Percuma kalau misalnya ketika lagi ketemu keluarga, lagi ada acara misalnya hari raya, hari besar kayak gitu, terus disuruh cepet nikah. Oke, itu harapan orang, tapi yang menjalani kan kamu. Masa kita mengikuti harapan orang lain, tetapi at the end of the day kita yang menjalani. Kita nggak bisa mengikuti apa maunya orang. Dan apa maunya orang itu nggak ada habis-habisnya. Jadi tetap harus kita yang mengambil keputusan. Ya, jadi tetap kita yang harus secara sadar memilih apa yang terbaik buat kita. Saya sendiri pun juga pernah mengalami hal yang sama kayak gitu ya. Ibu saya itu dulu adalah agen asuransi dan sangat berharap waktu itu ketika saya SMA saya bisa menjalani bisnisnya tersebut kayak gitu. Tetapi itu nggak cocok buat saya. Saya jualan seneng, tetapi di industri asuransi ataupun MLM itu saya merasa saya tidak cocok di sana. Dan karena nggak cocok ya saya mengatakan bahwa saya belum bisa menjalani ini, dan ya akhirnya saya menolak dengan halus. Tapi bukan berarti saya tidak mau berusaha. Saya mau berusaha tetapi di bidang yang benar-benar saya inginkan kayak gitu. Yaitu di bidang psikologi, di bidang pengembangan diri. Dan untungnya ibu saya mengerti, yang penting saya bisa berkarir dengan baik di sana dan bisa menjadi yang terbaik di sana. Dan ya udah, akhirnya sekarang karir saya di HR. Saya jadi saat ini selain menjadi seorang podcaster di podcast pengembangan diri ini, saya juga menjadi seorang HR manager di salah satu perusahaan swasta. Nah, tetapi ekspektasi orang lain seringkali meskipun jadi kalau tidak cocok dengan diri kita, ya udah kita tidak usah ikuti. Tetapi kalau itu sesuai sama dirimu, kamu harus ikuti kayak gitu. Kayak misalnya ibu saya waktu itu juga berharap saya bisa melanjutkan S2 saya. Dan saat itu saya berpikir, lanjut nggak ya? Dan saya ketika saya melihat goal saya dan refleksi tentang diri saya ingin menjadi seorang expert di bidang HR atau human resource. S2 ini salah satu yang mendukung goal saya. Ya udah, ketika saya diminta seperti itu, saya dengan senang hati mengikuti apa yang diinginkan. Akhirnya saya lanjut S2 dari tahun 2015 sampai 2017, dan ya itu salah satu keputusan yang terbaik buat saya. Saya tidak bisa berada di titik saat ini kalau saya tidak mengambil keputusan itu. Dan di saat yang sama dulu di tahun 2014, saya juga punya seorang teman dekat yang bisa dibilang mentor saya waktu itu, yang mengatakan bahwa udahlah, dia punya ekspektasi, udahlah nggak usah lanjut S2 sekarang aja, yang penting kamu bisa jualan segala macam, nggak usah lah S2 lah, kayak kita aja nih, S1 aja cukup. Ada ekspektasi seperti itu dari salah satu mentor saya. Tapi saya tahu apa yang saya inginkan, apa goal saya, dan akhirnya saya memutuskan oke, saya tetap lanjut S2 saya dan mengikuti harapan ibu saya karena sesuai dengan jalan hidup saya. Jadi kuncinya adalah kamu perlu mengetahui dulu apa yang ingin kamu tuju sehingga kamu tidak terombang-ambing oleh ekspektasi ataupun harapan orang lain.
Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.